Halo Tribuners, jumpa lagi dalam Jabar Update edisi Rabu 20 Juli 2022 bersama saya Putri Puspita. Seperti biasa kami akan menghadirkan 5 berita pilihan dari berbagai wilayah di Jawa Barat. Salah satunya, penjual jajanan anak TK sukses sekolahkan anak hingga S2. Berikut sajian Jabar Update selengkapnya. Berita pertama datang dari Bandung. PT KAI Daop 2 Bandung tertibkan asetnya di Jalan Laswi. PT Kereta Api Indonesia Daop 2 Bandung melakukan pengamanan aset di Jalan Laswi Rabu 20 Juli 2022. Humas PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyono, mengatakan pengamanan aset ini dilakukan karena bangunan-bangunan yang ada dinilai tidak memiliki izin atau hak menempati lokasi. Bangunan yang diamankan adalah sebanyak 7 rumah perusahaan. Sebelumnya, PT KAI telah mengirimkan peringatan pertama, kedua, dan ketiga sampai akhirnya dilakukan penggusuran pada sejumlah bangunan di sana. Ia menegaskan hal ini adalah penertiban, bukan eksekusi yang tidak ada bentuk proses peradilan. Kuswardoyo menyebutkan bangunan ini akan dimanfaatkan sebagai tempat komersil yang dimana aset PT KAI bisa digunakan untuk kepentingan negara. Tidak diindahkannya surat pemberitahuan tersebut, PT KAI melakukan penertiban pada hari ini ya terhadap 7 aset bangunan yang ada di Jalan Laswi, Kota Bandung ini. Berita selanjutnya dari Pangandaran. Penjual jajanan anak TK sukses sekolahkan anak hingga S2. Dari menyisihkan hasil berjualan jajanan anak kecil, seorang ibu di Pangandaran sukses menyekolahkan putrinya hingga strata 2. Seorang ibu ini bernama Sunarsi, warga di RT 5, Dusun Nagrak, Desa Karangsari, Kecamatan Padangherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Selain menjadi pengurus rumah tangga di waktu hari sekolah, Sunarsi berjualan jajanan makanan anak kecil di satu sekolah TK di lingkungannya sudah berjalan selama 8 tahun. Untuk menyekolahkan kedua putrinya, selain dari hasil berjualan jajanan makanan anak kecil, Sunarsi juga dibantu oleh suaminya yaitu Pak Tony yang hanya bekerja serabutan. Pendapatan yang ia dapatkan tidak menentu, namun dia bersyukur hasil dari ketekunan dan keinginannya menyekolahkan anaknya hingga S2 bisa tercapai. Saat kuliah S1, sang anak mendapatkan beasiswa dan dilanjutkan S2 menggunakan biaya sendiri. Menurutnya, pendidikan adalah hal yang penting. Ia pun berharap keluarganya diberikan kesehatan dan kemudahan. Benar ya, hanya berjualan goreng-goreng atau jajanan anak kecil, tapi bisa menguliahkan anak sampai S2 ya. Ibu bisa jelaskan Bu seperti apa Bu? Ya dibantu sama bapak sih itu sambil bekerja serabutan kan. Apa aja Bu yang dijual Bu sebenarnya? Apa betul Bu jualan-jualan jajanan? Ya, jual jajanan, jual es, jual ciki, iya benar. Goreng-goreng. Goreng-goreng. Selanjutnya kita beralih ke Sukabumi. Pemuda berkapak ringkus uang puluhan juta di minimarket. Penodongan pemuda berkapak terjadi di minimarket Jalan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Selasa 19 Juli 2022 pagi hari. Peristiwa tersebut terlihat dari rekaman CCTV minimarket yang terjadi sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Seorang pemuda membawa kapak menggunakan jaket hitam dan helm masuk ke dalam minimarket. Pemuda yang membawa kapak tersebut menggandeng pegawai minimarket dengan menodongkan kapak meminta menunjukkan tempat berangkas berada. Usai berangkas terbuka, puluhan juta uang tunai yang ada di berangkas tersebut langsung diambil dan dimasukkan ke dalam tas pinggang milik pelaku. Akibat peristiwa tersebut, pelaku membawa kabur uang sekitar 46 juta rupiah. Soalnya kan dibuka sama kapalnya. Selanjutnya ada dari Cirebon. Jajaran Polresta Cirebon tetapkan 15 anggota LSM Aljabar sebagai tersangka. Polresta Cirebon menggerebek markas LSM Aljabar di Desa Beberan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon pada Minggu 17 Juli 2022 sore hari. Pihaknya mengamankan 26 anggota LSM Aljabar, kemudian bertambah menjadi 41 orang pada Minggu malam. Puluhan orang yang diamankan itu pun langsung diperiksa dan hasilnya sebanyak 15 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polresta Cirebon, Kompol Anton mengatakan dari 15 tersangka itu terdapat 2 orang yang terlibat langsung dalam penyerangan ke rumah Ketua LSM Merah Putih Kabupaten Cirebon. Dalam penggerebekan ke markas LSM Aljabar, petugas pun mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya pistol airgun, puluhan senjata tajam hingga minuman keras.
Selain itu, 11 unit sepeda motor dan sejumlah mobil yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan juga turut diamankan dari markas LSM Al-Jabar. Saat ini, pihak kepolisian masih memburu 7 DPO lainnya karena dalam penyerangan dan pengeroyokan tersebut terdapat 9 orang yang terlibat secara langsung. Jadi perselisihan terkait dengan mobil-mobil hasil jaminan leasing yang kemudian antara satu ormas dengan ormas yang lain berselisih paham terkait dengan mobil dimaksud. Namun titik tekan dalam perkara ini adalah kita tidak mentolerir segala bentuk aksi-aksi premanisme berupa penganiayaan maupun pengerusakan. Atas peristiwa tadi malam juga ada satu mengalami luka yang saat ini masih dirawat, termasuk juga ada beberapa warga yang rumahnya juga mengalami kerusakan. Sehingga konsentrasi kita pada kesempatan hari ini adalah kita melakukan tindakan. Berita terakhir datang dari Sumedang. Siaga bencana di Sumedang, Bupati pimpin apel siaga bencana. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir memimpin apel siaga bencana di Sumedang pada Rabu 20 Juli 2022. Apel ini dihadiri ratusan personel TNI, Polri, Basarnas yang dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan lebih antisipatif terhadap risiko bencana. Apel ini diadakan untuk semakin memperkuat psikologis unsur-unsur yang terkait dengan penanganan bencana bahwa risiko bencana selalu bisa dikurangi. Apalagi, di Sumedang masih menjadi ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, pohon tumbang, dan angin puting beliung. Selain itu juga, apel ini dilakukan untuk mengantisipasi bencana kebakaran hutan, lahan, dan sebagainya. Doni mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap potensi-potensi bencana di beragam titik di seluruh Sumedang. Peta bencana bahkan telah disusun dalam skala desa. Aparat gabungan tengah melakukan evakuasi korban kebakaran yang terjebak di lantai 3 tepatnya di gedung IPP Sumedang. Yang membilai korban, dan seperti kita saksikan di bawah sudah siap para petugas medis untuk memeriksa keadaan korban, baik dari BMI dan sebenarnya dapat saya sampaikan proses evakuasi merupakan rangkaian simulasi aparat gabungan di Kabupaten Sumedang. Demikian Jabar Update edisi Rabu 20 Juli 2022. Terus perbaharui informasi Anda di tribunjabar.id dan tribuncerbon.com. Saya Putri Puspita, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri sampai bertemu lagi di program selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.